Halo guys, ketemu lagi guys dengan Bang Namo next guys. Nah, di belakang saya siapa nih guys? Kawan saya guys. Tuh, Bang Irfan. Irfan Putra Matahari guys. Nah, Siap. di Gang Kenari ini guys. Saya lagi main di tempat Bang Irfan ya guys ya. Kebetulan saya juga pengen belajarnya sama Bang Irfan. Siap, Bang sama-sama Irfan, kita belajar. Bang Irfan ini kan pemain kontes dan pialanya tuh juga lumayan ya Bang ya. Siap. Heeh. Cuma masih Siapa Bang? banyak perlu itulah, Perlu perlu belajar lagi. Kalau pemain kontes nih perlu belajar terus lah Bang ya. Siap. Siapapun. Karena kita kan ada panduan dari YouTube, dari kawan-kawan kita share supaya tahu kriteria kontes itu kan apa. Karena untuk kontes ini kan ada terbagi dua, SNI dan IBC. Kalau kita standar SNI ini kan standarnya ekoknya kata orang ekok lebar, ekok penampar. Kalau IBC ini kan sesuai dengan kriteria internasional. Warna. Kita kongres. Warnanya kan istilahnya mesti dikedepankan. Baru ke form. Tapi form itu kan harus bagus juga. Kata orang Pontianak tuh harus ngece lah. Harus ngece ya Bang ya. Harus nutup. Nih Bang, kalau Bang Sapira Bang Irfan ya. Bang Irfan nih enggak perlu jauh-jauh kalau misalnya dia mau cari ketapang tuh banyak tuh daun ketapang. Siap. Tuh daun ketapang tuh banyak. Oh. Kalau teman-teman mau sini ngambil daun-daun kering bisa. Tinggal ambil ya. Karena punya alam ya. Punya pemerintah, bukan? Kita enggak pernah negah orang untuk ngambil daun ketapang. Bukan punya pemerintah nih Bang ya. Bukan. Ini punya siapapun boleh. Yang penting tertib untuk ngambilnya. Silakan. Banyak kan jalannya kan. Bang, yuk kita lihat ikan abang yuk. Siap. Saya pengen belajar nih. Siap. Yang mana ikan apa? Ikan grizzle yang bagus seperti apa? Siap. Ikan apa sih Bang tadi yang itu? Grizzle atau blue rim? Blue rim ada. Blue rim itu kan tergantung coraknya. Juga ada CT ada. Ada orchid, ada segala macam. Pengen belajar sedikit demi sedikit lah sama Bang Irfan nih. Siap. Ikannya tuh seperti apa sih yang perlu untuk kontes tuh? Siap. Yuk kita ikut ya Bang. Ya kita lihat ya. Oke. Guys. Ini untuk blue rimnya Bang. Blue rim. Yang ini yang blue rim. Iya. Belum mau kerja baru dibuka sekatnya. Kalau ini kan bagus. Polanya kan bagus. Nggak bocor. Kalau ini beliau agak bocor dan warnanya Tosca. Kata orang itu kalau warna Tosca itu kan warna biasnya kurang bagus lah kata orang. Kalau yang bagus kan kayak gini. Ya bagus yang kayak gini nih. Oh, oke Bang, kita bahas satu persatu nih Bang ya. Kalau untuk kontes, berarti ikan cupang itu untuk yang blue rim, dia bagusnya yang ngebloknya, maksudnya warna birunya tuh full gitu ya Bang ya? Warna birunya sesuai dengan rimnya, melingkarannya. Tapi kalau untuk blue rim ini ada dua tipe rim. Pertama orang bilang itu apa? Tipenya butterfly. Satu lagi ada bilang orang apa itu kalau memang untuk itu butterfly dan satu bicolor. Betul Bang, pandai Bang. Bicolor ini bisa juga masukkan kategori untuk samurai, bukan samurai, untuk dragon, jenis-jenis samurai, red dragon atau black dragon, tapi yang lebih aman sih biasanya orang pakai red dragon Bang. Itu untuk apa? Tipe-tipe bicolor Bang. Kalau ini masuk bicolor lah nih Bang ya, nih yang ini. Itu bicolor nih Bang. Betul. 50-50 bicolor. Kalau kayak gini itu namanya butterfly. Siap. Apalagi Bang? Ini yang ini tadi Itu samurai Bang. Samurai ini Bang ya.
Dragon. Black Dragon. Black Dragon. Dragon. Yang mana lagi bang? Ini bang ya HMPK kan ya. Ya bilang tipenya Grizzle lah. HMPK Grizzle. Marble masuk juga bisa nih. Bisa marble. Karena dia enggak merata. Karena polanya kan bagi-bagi juga. AOC mungkin masuk itu kan setengah badan juga. Tergantung ya Juri. di mata orang lah. Gimana penilaiannya? Nah, kalau sebelah itu memang Grizzle plakat. Wih, cantik nih guys. Kalau penilaian orang biasa suka yang Grizzle gitu. Grizzle gitu ya. Grizzle kan dalam arti bahasa ini kan uban. Uban ya. Siap. Uban tuh enggak perlu terlalu gelap, jadi semu-semu warnanya. Nah, kalau ini kan Grizzle juga nih, Bang. Itu Grizzle. Agak gelap deh nih. Iya, itu full block, Bang. Full block nih. Tapi kalau untuk jadi indukan insya Allah itu bagus, Bang. Karena polanya udah dapat ke gelapnya tuh, udah dapat. Untuk form sih udah maksimal, cuman kita perlu up lagi lah untuk pembesaran karena size-nya kan masih size itu masih junior. Kecil lah, junior, masih baby. Ini Bang ya. Kalau kita bandingkan dengan yang ini kan warna yang ini lebih terang nih, Bang. Nah, kalau untuk kontes nih, Bang. Kalau ini lawan ini menang mana nih, Bang? Kalau kita bicara tentang lawannya nih, Bang. Yang gelap dengan yang terang. Polanya, Bang. Kecantikannya kah? Kalau misalnya dinilai nih Bang, misalnya kan gelap dan terang tuh, kalau setahu saya saya penilaian dari kontes itu juri lebih suka yang pola agak terang ini. Agak terang. Karena kalau full block itu kan istilahnya udah terlalu gelap kan. Kalau terang ini kan dia punya kombinasi namanya uban atau Grizzle. Itu kan pola-pola di sekitaran dari sirip-siripnya kan berkembang biru corak-corak itu ya, corak-corak patternnet ya. Pattern. Kalau ini juga bisa ikut pattern, Bang. Kalau itu. Ada pattern kan dua warna. Ada tapinya enggak nih? Pattern nih. Pattern yang ini. Apanya? Yang ini patternnya agak gelap nih tapi ya agak gelap lah, agak gelap. Tapi kalau untuk pattern lebih bagus yang ini, Bang. Tapi kalau Grizzle seutuhnya ini. Yang ini. Berarti ada dua kelas yang berbeda tuh ya? Iya, bisa. Pattern dan Grizzle ya. Tapi kalau ini pattern kan kurang karena kan ini memang Grizzle dari bawaan warna itu kan lebih bagian warnanya lebih enak. Lebih rata gitu. Jari enggak perlu lawan tangan kata orang. Bang, kalau kayak gini harganya berapa, Bang? Ya kisaran ini tergantung perawatan, Bang. Kalau ini boleh dibilang lumayan lah kalau ikan-ikan SNI ini kan, karena kan dia juga udah mantap dengan jari ini kan. Mungkin dengan saya ya A2 lah, sekitaran gitu lah. Nggak juga terlalu mahal lah. Kan ini untuk hiasan bagus, untuk kontes pun juga bisa kan. Nah, yang ini BBL nih. Blue Black Light. Nah, kalau yang Cooper apa namanya? BCL. Kalau Cooper ya BCL. Orang bilang Black itu Cooper kan nama dagang aja, Bang. Kalau ini kan kuncup. Iya. Kayak nama Iron Man itu kan nama dagang ya, Bang. Nama dagang semua, Bang. Tadi udah tuh, Bang. Ini sama juga. Ini SNI nih. Jari aja kita letakkan. Mantap ya. SNI ya. Itu enggak perlu buka sekat, Bang. Dengan jari aja, Bang. Juri pun nilainya kayak gini kan kalau juri ini kan? Iya. Dia kan dengan spidol biasa juri gitu, cukup dengan jari ya. Coba Fatur lah panggil kan? Tahu aja dia. Kalau Grizzle yang tadi nih, ini Grizzle yang tadi. Suka saya sama Grizzle nih kayaknya nih. Bagus ya kalau Grizzle. Lawan terus, Bang, dari tadi dibuka. Kalau Grizzle nih kan dia ikan-ikan zaman-zaman dulu pun memang udah ada Grizzle nih, Bang, kalau salah saya. Ya, cuman kan ini kan kadang-kadang banyak silangan, Bang. Ya cuman dulu kan enggak diikutin, enggak ada kelas kontesnya kan. Dia ekornya pun ekor biasa kan, enggak ekor-ekor penampar kata orang tuh kalau Grizzle zaman dulu tuh.
Ini kan Dulu banyak di Kota Baru, Bang Nasrun dulu ingat saya. Iya. Bang Nasrun. persilangan ikan itu kan ada. Double tail kelasnya tetap double tail. HM double tail, Hard Moon double tail. Kalau Ini kan PKDT? ekor panjang. Nah, kalau oh enggak, Nah, oh kalau iya iya. PKDT itu pelakat bang, Ah. itu belah tengah, cuman dia ekornya pendek. Ah. Kalau untuk kelas yang DT nih Bang, dia perlu ada kelas warna enggak Bang? Atau yang penting itu DT aja gitu? Setahu saya untuk HMDT ini ada 3 pembagian kelas, yang secara umum ya, itu ada kelas solid, Oh gitu. ada kelas patternut, Ah, 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 ah. dan ada kelas multi. Oke, berarti dia ada kelas warnanya juga ya? Ada kelas warnanya. Berarti Bang. bukan berdasarkan yang ekornya double tail, bukan Iya, itu ya? kembali lagi ke size-nya Ke kan. warnanya lagi. Ada yang kecil, ada Junior. yang besar. Ini kan termasuk junior akhir nih. Mm-mm. Junior. Masih 3,25 batasannya. Nah, Bang, jadi kan ikan yang tadi tuh, ikan yang kita tengok tadi tuh kan, ada butterfly, ada blue rim, yang modelnya bicolor itu kan, sama butterfly itu kan. Berarti kan ada grizzle ya. Berarti kalau kalau untuk grizzle itu tadi ya, pembagiannya kayak tadi itu Bang ya. Memang harus Balance lah. harus balance ya. Setiap ikan kan harus balance. Multi juga harus balance. Dan ada kadang-kadang ada yang full block dan istilah pembagiannya balance. Tapi kembali lagi kalau ikan itu terutama ikan cupang lah ya, kita terutama kalau untuk bicarakan tentang kontes nih tetap formnya lah. Form itu penting karena form itu kan untuk mencerminkan keindahan daripada si cupang itu. Kalau form dia istilah nutup besar kan, ikannya sehat, terutama kan istilahnya kembali lagi ke wadahnya, habitatnya. Ya nama ikan cupang ini kan tetap perlu siklus air, pergantian air. Sirkulasi air. Siklus. Ya. Tuh. Kalau kita rutin, kalau apa istilahnya kata orang tuh ikan yang terawat atau ikan kontes tuh ya mesti minimal 2 hari 3 hari lah. Kecuali ikan peliharaan mungkin ada yang bisa sampai seminggu, itu batas maksimalnya lah. Jangan sampai lewat daripada itu karena ikan kan gampang sakit karena airnya juga terpolusi dengan itu kan. Kecuali kita tempatnya dalam wadah yang lebih besar. Sebenarnya ikan tuh apapun makanannya yang penting airnya lah Bang ya. Harus Airnya terjaga ya. kuncinya harus air. Makanya kita perlu juga tambahan ekstrak. Ya kata orang jamu lah, ekstrak ketapang. Kalau enggak perlu dikasih garam ikan, garam itu, garam dapur ya. Garam dapur boleh, garam ikan pun boleh, kan di manapun kita bisa dapat dari toko ikan pun ada. Soal pakan ya itu kan tergantung lagi ke kita. Kalau kita sempat kita beli kita cari butir ataupun jentik nyamuk ataupun cacing, boleh cacing beku pun boleh, tapi kan cacing beku kan kita perlu simpan dalam kulkas. Dan pelet juga saya rasa enggak masalah selagi sisa pelet itu enggak sampai bersisa ya. Kalau kita kasih makan ikan kan mesti habis. Jangan berlebihan. Ya, ini apa sedikit ya, tapi rutin ya, kita ya. Karena sisa dari makanan itu biar gimana pun tetap menjadi kotor dan bahaya bagi ikan itu kalau kita kasih makan berlebihan. Itu aja, Bang. Nah, kalau Abang nih sering ikut di IBC Bang ya? IBC dan SNI juga. SNI juga. Cuman karena IBC ini kan pembagian kelasnya lebih banyak Bang. IBC lebih banyak ya? Banyak. Karena kalau SNI ini ya cuman mencakup beberapa kelas lah. Kalau IBC itu kan ada CT, Admon, Double Tail, Plakatnya, Giant, dan pembagian dia junior ada. Pembagian kelasnya ada juga untuk
kelas-kelas AOC, Form Infinite, FNF. Nah, itu kan lagi ada female open dan ikan-ikan plakat ini bervariasi sekali. Di IBC Bisa itu. sampai lebih dari itu 10, bisa jadi belasan karena kan ada pembagian kelas, ada solid, ada macam apa diesel segala macam, ada yang dark metallic, ada yang soft metallic. Itu kan banyak itu. Karena itu kan pembagian ini ya, IBC dan SN itu kan karena IBC itu lebih ke warna dia Bang ya. Jadi dia mengklasifikasikan ikan itu berdasarkan corak warnanya. Corak warna dan formnya. Yang pertama kan misalnya dia warna hitam nih, dia masuknya ke Black Series nih. Contoh nih Bang ya. Siap. Warna kan berarti kayak avatar gitu kan, berarti masuknya ke Black Series. Nah, kalau yang model koi-koi enggak ada corak-corak metaliknya, sisik-sisiknya itu non metalik. Kalau ada sisik-sisiknya yang warna-warna hijau, warna biru itu masuknya ke metalik ya Bang ya. Siap. Nah, bedanya kalau di SNI apa tuh? Apakah kelasnya beda juga tuh non metalik dan metalik tuh di SNI? Setahu saya di SNI enggak ada pengelompokan non metalik atau itu. Cuman dia ada istilahnya kelas bester, bebas terang, atau best girl, bebas gelap. Tapi ada lagi pemecahannya. Untuk sekarang ini ada kelas-kelas fancy, kelas koi ada. Tergantung istilahnya apa panitianya lah istilah untuk pengelompokan itu kan. Cuma setahu saya tetap di IBC lebih banyak lagi. Karena kan SNI kan pembagian lebih mengutamakan form daripada warna. 70 banding 30. Kalau IBC kan mengutamakan warna daripada form. Nah, untuk warnanya kan mesti 70 dibanding form 30. Tapi tetap semuanya kembali lagi ke form yang nutup, dan sempurna. Nah, kalau misalnya IBC ini kan mesti ngece. Tapi kalau misal SNI lebih gila lagi, kata orang mesti ngede, kata orang, ekor penampar. 3/4 ekor mesti sesuai dengan badan. Jadi kan ekornya harus besar. Kalau IBC ekornya ya standar daripada itulah, nggak masalah daripada ikan itu. Intinya di SNI formnya lebih lebar ya. Ya. Kalau di IBC walau dia ekornya nggak besar, asalkan dia bisa nutup, udah bisa ikut kontes tuh Bang ya. Tinggal lihat lawannya lagi kan berarti kan? Siap, memang betul. Kalau IBC memang perlu warna yang kuat. Kalau SNI perlu bukaan form yang Yahud, yang lebih lebar lah. Berarti untuk di IBC warnanya tidak sembarangan dong? IBC ya misalnya tetap harus kita dilihat lagi lah, karena setiap juri juga kan perlu juga panduan kan. Karena panduan itu bukan sekedar form aja Bang, itu kan ada dasi, kata orang dulu kan, dasinya, dayungnya ikan, perlu semuanya diperhatikan Bang. Bukan sekedar cuman bukaan ekor, bukaan anal, dorsalnya, tapi kan semua perlu diperhatikan Bang. Dari ujung kepala ikan sampai ekor itu perlu penilaian yang secara detail. Itu Bang, maksud saya ini Bang, yang warna ikan di IBC itu yang lebih diperhatikan tuh yang lebih terang ya? Yang pembagiannya balance juga bisa. Balance. Nggak mesti harus terang dan gelap. Betul kata Bang. Kalau warna terang itu betul. Betul juga. Karena saya pernah mengikuti kontes, ada penilaian di warna. Karena warna, misalnya kita ngambil ya, contoh ya, warna itu kuning. Tapi ada yang lebih kuning daripada kita, lebih pekat. Itu mungkin jadi prioritas. Karena warna itu kan dominan, kadang merah muda kan, atau merahnya belum merona lah. Sama yang ikan yang merahnya lebih pekat, tetap lebih bagus yang lebih pekat. Lebih pekat lah pastinya ya. Dan yang paling penting itu memang kombinasi atau balance-nya warna kan. Itu aja Bang. Kalau yang CT Bang?
Kalau yang CT itu bukaan V atau bukaan ray ya, tulangan dia. Tulangan itu penting karena CT ini kan istilahnya mahkota di siripnya bang. Kalau CT itu kan kalau kita punya tulangan V-nya bagus, ini V kan yang di ujung itu. Tulangan V itu maksudnya ujung ekor. Ujung ekor itu ya. Jadi harus nge-V gitu ya? Iya, harus buka bang. Berarti dia enggak boleh yang ketemu. sering kendala ini kan ada tulangan yang bengkok Iya. atau patah. Itu paling sering itu JT itu udah pasti dah. Apalagi kalau dia udah beranjak ke reguler atau lebih besar ya. Otomatis yang perlu diperhatikan biasanya ada tulangan yang patah atau bengkok. Itu aja. CT itu ya. Kayaknya susah ya ngerawat CT itu ya. Ya, Gimana bang kalau lebih ngerawat maksimal. Karena CT itu kan ya itu kalau kita kembali lagi ke air, kalau kita telat ganti kan kata orang tuh bisa kering. Oh. Itu kalau kering itu memang enggak enak dipandang lah kata orang CT itu. Tempatnya mungkin harus lebar juga kali ya. Ya, otomatis karena CT kan kurang lebih dengan Hatmon. Karena side-nya kan perlu lebar kan. Jadi istilah itu ikan itu ya ndak boleh kita itulah rawat sembarangan lah, karena ekor dia ini kalau misalnya kita rawat sembarangan tempat yang kecil kan otomatis kan ekornya bisa menyebabkan bengkok. Iya, memang harus dibesarkan ke sama kayak Almond ya. Sewaktu dia ngedok itu kan bahaya untuk dorsalnya atas itu kan. Dorsalnya kan pasti dia ngambil udara apa masih ngembang kan. Tahu-tahu bengkok atasnya. Udah ngurangin nilai daripada kontes itu biasanya. Ini ikan-ikan IBC dan SNI masuk nih bang, ikan-ikan abang nih ya. Oke bang, panjang lebar bang ya kita ngobrol bang ya hari ini. Siap. Saya sempat-sempatin juga nih kemarin kan karena saya tuh gini kemarin tuh ada giveaway bang. Ingat nggak giveaway dari siapa bang? Dari Bang Triono, Sultan itu Melawi. Sultan Melawi. Jadi ceritanya Sultan kemarin tuh Nangapino. malam kemarin ya? Iya, malam kemarin di live-nya Beta Kurnia. Beta Kurnia. Nah, makasih nih Bang Triono Badai. Kemarin udah ada gift kan. Kemarin tuh kan kuisnya dari Beta Kurnia itu benda apa sih dalam kotak rokok gitu kan. Dan kebetulan saya benar nih jawabnya. Jepit pintu ya? Jepit pintu. Jepit kuku kan jepit pintu. Ketawa Bang Mandu. Jadi saya dapat guys. Nah, dapat 6 ekor dari Bang Triono Badai dan ikannya saya titipkan di Bang Irfan ini nanti saya ambil. Nah, kebetulan kan Bang Beta Kurnia kemarin ngantar ikan di Merdeka Bang ya. Iya, dekat sini. Bang Triono Badai, terima kasih ya Bang ya. Ikannya ajib-ajib. Nah, terima kasih Bang giveaway. Kalau bisa sering-sering Bang giveaway-nya Bang. Bang, siap. Makasih Bang ya. Oh, siap. Kita lanjut syuting ke mana lagi nih Bang? Boleh. Ke Kota Baru? Kota Baru boleh. Oke, siap. Bang, Jepang Mania mantap lah Bang. Jepang Mania. Mantap.